Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 8 ISP FEB Unta 2020. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai hal-hal yang harus teman-teman ketahui mengenai pembangunan daerah dalam era otonomi, mulai dari strategi hingga konsepnya. Yuk kita mulai. Nah, di sini saya akan membahas mengenai apa sih itu urgensi pembangunan daerah dalam era otonomi. Era otonomi daerah merupakan titik balik guna memberikan kebebasan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Namun, di tengah perkembangannya, era otonomi daerah memberikan peluang untuk daerah membangun daerahnya masing-masing. Akan tetapi, di satu sisi, masih banyak yang belum siap terhadap sistem pemerintahan daerah dan otonomi daerah, sehingga menyebabkan banyak daerah tertinggal dan melupakan asas perencanaan. Nah, oleh karena itu, untuk mengejar ketertinggalan tersebut, perlu dibutuhkan sebuah strategi perencanaan dan pembangunan. Nah, hal inilah yang mendorong urgensinya dalam perencanaan dan pembangunan. Kesenjangan pembangunan adalah permasalahan yang kompleks yang ada di Indonesia. Kesenjangan yang paling mencuat di Indonesia antara lain kesenjangan antar daerah, antar sektor, antar wilayah, antar kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia, antara perkotaan dan perdesaan. Menurut para ahli tentang perencanaan pembangunan sebagai berikut. Yang pertama, Albert Watterson menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan adalah melihat ke depan, mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan. Yang kedua, Wijojo Nitisastro menyatakan bahwa perencanaan pembangunan itu pada dasarnya berkisar pada dua hal. Yang pertama ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Alasan pentingnya perencanaan pembangunan suatu daerah atau daerah otonom yaitu yang pertama, perencanaan dilihat dari segi suatu alat atau cara untuk mencapai tujuan dengan lebih baik, mendapatkan alasan yang telah kuat untuk melakukan perencanaan. Yang kedua, dengan adanya perencanaan, diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Dengan perencanaan, maka dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilakukan. Perencanaan pembangunan di daerah otonom harus memperhatikan adanya sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional. Karena pencapaian tujuan pembangunan daerah harus bersifat mendukung pencapaian tujuan dari pembangunan secara nasional. Perencanaan pembangunan juga berpacu dan berfokus utama terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya yaitu output dari perencanaan pembangunan. Output dari perencanaan pembangunan daerah adalah pemerintah daerah haruslah mendorong agar tercapainya sebuah rencana pembangunan yang berdasarkan perencanaan daerah. Karena perencanaan merupakan hal yang terpenting dalam pembangunan daerah karena sebuah keharusan ini dikarenakan urgensinya untuk pembangunan daerah. Hambatan dan strategi pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah. Persiapan dalam pelaksanaan pembangunan memang haruslah mempersiapkan diri. Rencana akan selalu menghadapi hambatan-hambatan, yaitu yang pertama, ketidakmauan atau ketidakmampuan. Yang kedua,
kelambatan atau ketidakpengalaman. Yang ketiga, buruknya kerangka pemikiran dasar daerah.